kenalin namaku Anindita Dwi Sylvia. Halo, kenalin nama aku Nabila Salwaningrum. Halo, kenalin nama aku Nurul Hidayat Rohmah. Halo, kenalin nama aku Sylvia Oktaviani Indraswara. Halo, kenalin nama aku Diva Karisma Maulidia. Halo, perkenalkan nama aku Nandita Asri Maulidia. Halo, nama aku Angelita Vidyasari. Halo, nama aku Delinda Cika Agustina. Halo, nama aku Muhammad Milton Ramadhani. Halo, namaku Aditya Alfarel Raka Ardana. Halo, nama aku Muhammad Afalaul Mahfud. Dan aku Muhammad Adina Livian. Kita dari kelompok Geometri. 1, 2, 3. Halo Sobat Chemical Engineers dimanapun kalian berada. Kali ini kita dapat tugas nih buat mewawancarain para mahasiswa teknik kimia, buat tahu apa sih peran mahasiswa bagi lingkungan sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Karena kita teknik kimia, yuk kita wawancarain kelompok 24 yaitu iodometri. Let's go. Wes berarti nono. Wes. Seperti yang kalian tahu sendiri, UPN Jatim lokasinya ada di kota Surabaya, di daerah Rungkut, ya deket-deket Gunung Anyar lah. Panas banget tahu. Dan kalian tahu sendiri kalau panas tuh gara-gara apa? Gara-gara polusi dan pencemaran udara. Kita ketemu kelompok 24 iodometri dan kita akan tanya seberapa parah sih pencemaran udara. Yuk kita tanyain. Halo Mas. Halo. Boleh tanya nggak kenapa sih bisa tercemar udara kita? Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai peran mahasiswa untuk menanggulangi masalah itu? Oke, kalau pendapat aku sih, kita sebagai mahasiswa teknik kimia dapat meneliti penggunaan energi terbarukan yang dapat mengurangi tergantungan pada bahan bakar fosil yang merupakan sumber pencemaran udara dan sistem pengolahan limbah yang mengurangi pelepasan zat berbahaya ke udara. Oh, terus kalau Mbaknya, menurut Mbaknya apa? Kalau pendapat saya, karena kita sebagai mahasiswa teknik kimia, kita bisa mengembangkan teknologi baru untuk mengurangi emisi dari industri dan kendaraan bermotor seperti sistem filtrasi atau katalisator yang lebih efisien. Oh, jadi gitu ya. Kalau menurut temannya setuju nggak sama Mbaknya yang lain? Setuju banget. Saya pribadi, kita seharusnya mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan kendaraan bermotor, karena sumber paling parah di Surabaya sejauh ini kendaraan bermotor sudah sangat parah polusinya. Dan untuk industri juga kita harus sadarkan mereka, kita harus edukasi mereka supaya mereka mengolah limbah asap mereka dengan bagus biar tidak terjadi polusi ke depannya. Di kota Papua, jauh dari Surabaya, banyak sekali sungai yang tercemar. Yuk kita tanyain para mahasiswa baru kelompok 24 iodometri, gimana sih tanggapan mereka? Menurut saya, di Papua banyak sekali hutan yang sangat luas. Dan di dalam hutan tersebut banyak air dan sungai yang sangat tercemar. Karena apa sih? Karena orang-orang yang mempunyai kepentingan. Gimana sih cara penanggulannya? Nah, salah satu cara penanggulangannya yaitu dengan filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan cara melewatkannya dengan septum atau yang biasa kita ketahui dengan penyaringan. Yuk, next. Nah, jadi kegunaan filtrasi adalah yang pertama, membersihkan air dan sampah pada pengelolaan air. Terus juga ada menghilangkan preparat kimia yang ada di laboratorium. Terus juga ada untuk menghilangkan pengotor pada air injeksi. Tidak perlu jauh-jauh di Papua, di Surabaya saja. Kalau Anda semua lihat, sungainya tidak ada yang bersih, semuanya kotor. Yuk kita tanyain pendapat mahasiswa baru kelompok 24 juga. Bagaimana tanggapan mereka? Baunya sungai Surabaya. Yuk kita tanyain. Halo Mas. Mas, menurut Mas gimana sih tanggapan tentang sungai yang sangat-sangat tercemar di Surabaya? Menurut pendapat saya Mas, sungai-sungai yang ada di Surabaya udah tercemar banget Mas. Tercemarnya itu karena bahan limbah buangan hasil industri pabrik. Terus Masnya tahu nggak apa itu bahan tekstil, limbah tekstil itu?
Jadi limbah tekstil itu limbah dari hasil pengolahan, pewarnaan, dan penyempurnaan oleh pabrik industri. Terus menurut BPS juga tahun 2024 Indonesia sendiri udah 70% tercemar limbah tekstil itu, dan salah satu cara pengolahnya akan disampaikan. Salah satu cara menanggulangi masalah limbah tersebut adalah dengan cara absorpsi. Absorpsi sendiri adalah proses penggumpalan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap dan membuat masuknya dan mengumpul dalam suatu zat penyerap tersebut. Keduanya sering muncul secara bersamaan dengan suatu proses. Nah, ada yang menyebutnya itu sebagai proses absorpsi. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih absorpsi itu bisa mengurangi zat radioaktif pada limbah tekstil yang ada di air sungai. Jadi, di salah satu jurnal menjelaskan bahwa kita bisa mendaur ulang suatu produk yaitu cangkang kemiri. Cangkang kemiri itu nanti akan dibuat dan diolah menjadi sebuah karbon aktif. Karbon aktif itulah yang membuat limbah tekstil tersebut hilang dengan cara absorpsi atau penyaringan. Jadi apa sih peran kita sebagai mahasiswa teknik kimia untuk lingkungan kita? Peran kita sebagai mahasiswa teknik kimia ini, kita tidak boleh mencemari lingkungan. Jadi kita bisa mendaur ulang, atau cara menanganinya adalah dengan cara daur ulang. Salah satu contohnya adalah limbah industri pabrik akibat limbah tekstil. Limbah tekstil tersebut ternyata kita bisa mendaur ulang loh dengan cara menggunakan limbah cangkang kemiri yang akan diabsorpsi menggunakan karbon aktif. Paham teman-teman? Jadi kesimpulannya, mahasiswa teknik kimia ini berperan dalam proses inovasi dan penelitian. Kerjaan mahasiswa teknik kimia ini apa aja sih? Jadi kerjaan mahasiswa teknik kimia itu melakukan penelitian di laboratorium universitasnya masing-masing. Untuk penelitian yang dilakukan bisa mencakup pengembangan obat-obatan baru, material baru, atau proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa teknik kimia dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan diterapkan dalam berbagai industri. Nah, udah disinggung oleh Anin dikit nih tentang pengembangan obat-obatan baru. Nah, peran mahasiswa juga sangat penting untuk lingkungannya, untuk bisa menjaga kelestarian lingkungannya. Saat ini industri kimia atau pabrik-pabrik ini banyak yang sering membuang limbahnya itu ke lingkungan sekitar masyarakat. Jadi disinilah peran mahasiswa teknik kimia itu agar bisa mengolah limbah tersebut tidak mencemari lingkungan dan membahayakan lingkungan masyarakat sekitarnya. Singkat saja, sayangi lingkungan kalian karena perilaku kecil kita akan berarti jika dilakukan bersama-sama. 2, 3, Dana UPN. Sayangi lingkungan, paham?